Ini adalah tempat di mana hanya orang kaya yang dapat melakukannya. Mereka menginkubasi tubuh mereka, kemudian sambungkan kateter ke pria. Dokter akan datang dan membuka selang, dan membiarkan belut masuk ke tubuh pria itu. Setelah direndam selama 6 jam, setetes demi setetes cairan tercipta. Cairan itu bisa membuat manusia hidup abadi. Awalnya, pria ini ditugaskan ke panti jompo untuk menjemput bosnya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Walaupun dia terlambat hanya 5 menit, perawat mengatakan jam besuk sudah lewat. Jadi, pria itu tidak diizinkan menjenguk bosnya. Kemudian, pria itu menemui direktur rumah sakit. Namun, direktur mengatakan bosnya sedang melakukan terapi intensif, jadi tidak bisa bertemu. Lalu, pria itu ingin melaporkan hal itu ke kantornya, tapi tidak ada sinyal di tempat itu. Rumah sakit ini benar-benar aneh. Pria itu memutuskan untuk pulang saja. Tapi di tengah jalan, mobilnya menabrak seekor rusa. Mobil kehilangan kendali dan meluncur ke jurang. Pria itu terbangun dan menemukan dirinya di tempat panti jompo itu lagi. Direktur rumah sakit mengatakan kakinya patah. Direktur itu juga menyuruhnya untuk banyak minum air. Air di sini sangat efektif untuk mengobati luka. Ketika sedang meminum air putih, pria ini menemukan serangga di dalam gelasnya. Demi mengungkap kasus di rumah sakit ini, pria ini rela mencabut giginya sendiri agar bisa tinggal dan mendapatkan perawatan. Ketika dokter meninggalkan ruangan itu, pria itu membuka dokumen tentang rekam medis bosnya. Ternyata saat bosnya datang ke rumah sakit itu, bosnya juga mulai kehilangan giginya yang rontok seminggu sekali. Pria itu berkeliling mengamati sekitar. Kemudian dia menemukan toilet di kamar. Setiap malam selalu ada suara aneh dari toilet tersebut, dan tukang kebun selalu menaruh sesuatu di ruang bawah tanah. Pria itu berniat menyelinap ke ruang bawah tanah, tapi pintunya terkunci. Tukang kebun memergoki pria itu. Jadi tukang kebun segera menutup semua lubang ventilasi. Kemudian pria itu pergi ke bar untuk menanyakan tentang dokter di rumah sakit itu. Pria itu berkata, hanya ada satu dokter di kota ini. Lihat dan temuilah dokter itu. Dokter itu mengatakan bahwa kehilangan gigi disebabkan oleh dehidrasi. Padahal pria itu tidak pernah kekurangan air. Karena tidak mendapatkan hasil dari dokter itu, jadi pria itu menelpon perusahaan untuk segera menjemputnya. Tapi tiba-tiba dokter rumah sakit itu muncul, dan pria itu dikirim kembali ke rumah sakit itu lagi. Suatu hari pria ini mendengar suara aneh dari toilet. Dia kemudian membuka tutup toilet dan melihat banyak belut di dalamnya. Ini benar-benar mengerikan. Malam itu, pria itu menyelinap masuk ke area terlarang. Dia melihat pemandangan yang mengerikan. Di sana, dia melihat banyak orang yang direndam di dalam air sebagai spesimen. Dan bos kantornya juga ada di sana. Pria itu ketakutan sampai melarikan diri, tapi dia ketahuan oleh orang lain. Direktur rumah sakit menanyakan kenapa dia di sini. Pria itu berkata kalau dia sedang sakit gigi dan harus pergi mencari obat. Alhasil dia dibawa ke klinik gigi. Tapi cara dokter ini benar-benar mengerikan. Dia menggunakan bor listrik untuk mengebor gigi depan pria itu. Pria itu pun berhasil kabur. Dia menyelinap ke dalam mobil. Pria itu pergi ke kantor polisi. Dia pun berbicara tentang perilaku rumah sakit itu. Pak polisi coba menenangkannya. Pria itu mengira dia telah diselamatkan. Ketika menunggu, pria itu melihat sekitar dan memperhatikan beberapa barang antik di kantor polisi itu. Tiba-tiba dia menemukan ada satu vas yang sama persis dengan yang ada di rumah sakit. Pria itu mengira kalau Kapolres itu juga bagian dari rumah sakit itu. Tapi sekarang sudah terlambat. Seseorang datang menjemput pria itu kembali ke rumah sakit. Panti jompo ini dapat membantu orang hidup selamanya. Tapi di tempat itu, pria ini seperti pergi ke neraka. Pertama, dia kehilangan mental, lalu kehilangan giginya. Dari yang awalnya sehat, sekarang pria itu percaya kalau dia sakit. Kemudian, pria itu memecahkan gelas di tangannya, menggunakan pecahan gelas untuk memotong gipsnya. Ternyata kakinya tidak patah. Sekarang, pria itu paham semuanya. Dia masuk ke ruang bawah tanah. Ada banyak materi tentang belut di sini. Tidak ada kosmetik di depan meja rias. Yang ada malahan wajah manusia. Yang lebih aneh adalah potret ini. Orang itu adalah Hana. Tiba-tiba pria itu mendengar suara berisik. Dia melihat tukang kebun menjatuhkan tubuh manusia ke danau. Kemudian belut bergegas masuk untuk memakan tubuh itu. Pada saat ini pria itu mengerti kenapa di rumah sakit ini ada banyak sekali belut. Air minum juga mengandung serangga. Dan semua orang kehilangan giginya. Ternyata air keabadian itu adalah racun dari dalam telur belut. Pertama-tama semua pasien akan kehilangan kewarasan mereka sampai belut berparasit di tubuhnya. Lalu dokter akan membuat alasan untuk perawatan medis. Kemudian membawanya ke ruang inkubasi. Dengan demikian menciptakan cairan keabadian agar orang-orang bisa hidup abadi. Pria ini dibawa ke ruang inkubasi. Dia dijadikan alat untuk menciptakan ramuan keabadian.
Semua perawat hadir sambil membawa lampion. Hana menggunakan gaun pengantin. Semua orang berpartisipasi dalam upacara pernikahan, dan pria ini baru saja kehilangan akal sehatnya. Tapi barang pemberian ibunya membuatnya sadar kembali. Pria ini masuk ke ruang bawah tanah dan menemui dokter itu. Dokter itu lalu membuka topengnya. Ternyata dia bukan manusia. Dia adalah iblis penghisap darah. Pria itu sudah melumuri ruangan itu dengan bensin. Dia segera mengeluarkan korek api dan membakar iblis itu. Seluruh rumah sakit dilalap api, tapi iblis itu masih belum mati terbakar. Iblis itu balik menyerang, mencekik pria itu hingga jatuh. Di saat itu juga, Hana tiba-tiba datang memanggilnya. Ketika iblis itu berbalik, Hana memukul kepalanya, hingga iblis itu jatuh ke air dan menjadi makanan belut. Dan pria ini membawa Hana pergi dari tempat itu. Di perjalanan, dia bertemu seseorang untuk menjemputnya, tapi mereka tidak mau masuk ke dalam mobil. Pria itu melanjutkan perjalanannya menggunakan sepeda, lalu terus menuruni gunung, karena dia sudah mengetahui tentang rahasia keabadian. Terima kasih sudah mengikuti Agen Spoiler.